Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Saat ini, Xiao Yueli mengangguk setelah mendengar itu, lalu dia perlahan menjadi tenang, dan kemarahan di hatinya memang membuatnya kehilangan akal untuk beberapa saat. Jika dipikir secara logika, yang Xiao Yueli dan Xiaoyan bunuh adalah yang mulia dari Taixu, maka status mereka harusnya sangat tinggi. Tetapi anehnya, saat ini sepertinya tidak ada pengikutnya yang membantu. Mengingat mereka memanggil dengan sebutan yang mulia, maka mereka semua pastilah anak-anak pemegang tahta Taixu, dan itulah sebabnya Xiaoyan menganggapnya aneh. Saat ini, beberapa sosok berdiri di atas Dewa Kekosongan. Lalu matanya tertuju pada Xiaoyan dan Xiao Yueli. Namun, Xiaoyan pun mengabaikannya, dan sebaliknya, ia terus menyerang tanpa henti. Daerah yang luas dapat dengan mudah memusnahkan para prajurit Taixu. Dengan tambahan Xiaoyan dan Xiao Yueli, maka akibatnya jumlah prajurit Taixu saat ini menurun tajam. Efeknya tekanan pada para pejuang dunia kuno abadi dan iblis tiba-tiba menjadi lebih ringan. Pergi. Hadapi mereka terlebih dahulu, di Dewa Kekosongan sedang terjadi pertempuran. Chu Chao berkata dengan lembut. Lalu kemudian, begitu dia mengangkat tangannya, pedang pengejar jiwa mengembun di depannya. Pedangnya telah berubah menjadi hitam pekat, dan ini benar-benar berbeda dari apa yang dilihat Xiaoyan sebelumnya. Aku terlalu lelah untuk menunggu, selama kekuatan musuhku hebat, maka setiap orang akan diberi hadiah dengan pedang ini. Tapi pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan ini hanya milikku, maka hanya dengan begitu kekuatannya dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Saya akan menyempurnakan jiwa pedang ini, jadi setiap pengorbanan harus dipilih dengan cermat. Anda harus memiliki keluhan yang sangat negatif agar memenuhi syarat untuk bergabung dengan pedang saya. Selain itu, caraku memahaminya adalah cara ilmu pedang. Dapat dikatakan bahwa ini bahkan lebih kuat, dan mereka akan memusnahkan Chilin. Su Chao pun terus berbicara, jadi jika aku membunuh mereka lagi, ini pasti merupakan pencapaian yang luar biasa dan pasti akan mendapat perhatian lebih dari master virtual. Lalu beberapa orang di sekitar Chu Chao pun sudah menjadi seperti pesanan pengorbanan. Mereka pun lalu berubah menjadi Kang Hong satu demi satu, lalu bergegas menuju Xiaoyan dan Xiao Yueli di medan perang. Salah satu tokohnya memegang sebuah tombak yang muncul di tangan. Lalu dengan memutar telapak tangan, kekuatan abadi dicurahkan ke dalamnya, dan lalu dia melemparkannya dengan keras ke arah Xiao Yueli. Sesosok itu dipisahkan oleh jarak yang jauh, terlihat dia memegang busur hitam di tangannya, serta bulu panah hitam memicu angin kencang, mendominasi sepenuhnya para pejuang Taixu ini. Saat bulu panah terbang ke udara, itu terpisah dalam sekejap, lalu berubah menjadi 10.000 cara, meliputi area yang luas. Nampak, ada satu orang lagi dengan postur yang kuat. Sekilas, ia tampak seperti orang yang merawat kebugaran jasmani. Dia mengenakan tali merah di dahi, tubuh bagian atas telanjang, lalu ada tekstur yang mengalir di atasnya, dan juga ada segel bintang 5 di antara alisnya. Jika perhatikan baik-baik, tampaknya agak mirip dengan milik Xiaoyan yang berada di antara kerlap-kerlip bintang di antara alisnya. Dia satu-satunya yang tidak memakai armor Void God, lalu tampak percaya diri dengan kekuatan fisiknya, kemudian dia pun mengayunkan tinjunya dan memukul Xiao Yueli. Mereka semua sepertinya berpendapat dan setuju bahwa Xiao Yueli lebih kuat. Pada saat ini, mereka berteriak, dia adalah pemimpinnya. Namun kemudian Xiao Yueli pun menyeret sabit kematian dengan satu tangan. Saat ini terlihat ibarat masa mudanya telah lama memudar. Bahkan saat ia memanggil Xiaoyan ayah, hanya akan ada satu sentuhan kelembutan lagi. Itu mulia, dia juga raja dunia bawah. Alam Ripa, terbukalah, terlihat ketika menghadapi musuh yang datang sekaligus. Suara acuh tak acuh Xiao Yueli menghilangkan suara yang tersisa. Aku adalah Raja Hades, reinkarnasi telapak tangan ini bisa mengendalikan hidup dan mati. Puluhan ribu makhluk tewas dalam pertempuran di Hongmeng Star. Dan jika mau seperti itu, ia bertarung lagi. Suara Xiao Yueli pun menjadi halus.
Namun suara itu menyebar ke seluruh Hongmeng Star dan suaranya seakan menghidupkan seluruh bintang Hongmeng. Saat ini muncul hantu pengembara dan terlihat tulang-tulangnya yang belum membusuk sempurna. Lalu ada cahaya hijau di mana-mana, seperti ada lampu hijau berkedip di rongga mata tengkorak. Kini hantu yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah dan ada lebih banyak lagi prajurit kerangka hitam. Jumlahnya sungguh mencengangkan, ditambah berada di tempat yang gelap, maka tidak mungkin untuk menentukan jumlah spesifiknya. Pasukan tulang itu seperti gelombang besar, dari jauh bergulir dan tampak mengejutkan. Jutaan makhluk Taixu itu sudah tidak layak untuk disebutkan lagi, tetapi mata Xiaoyan dan Xiao Yueli tampak serius. Semua sosok itu akan jatuh ke tangan orang-orang Taixu ini, karena semakin besar angkanya, maka akan semakin mengkhawatirkan. Begitu banyak jiwa yang dirugikan, dan jika jiwa-jiwa yang tidak bersalah ini dapat dikembangkan untuk dikorbankan semuanya untuk pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan miliknya, maka kekuatannya pasti lebih menakjubkan. Tapi di mata Tu Chao, jiwa-jiwa tak berdosa yang mengelilingi Xiao Yueli, itu semua adalah hal yang sempurna baginya untuk menyempurnakan pedangnya. Terlihat, matanya dipenuh dengan sukacita, dan sepertinya dia tidak pernah memperhatikan pasukan tulang yang datang seperti air laut hitam. Dia pun bergesas untuk terus menyempurnakan pedang pengejar jiwa Vo di depannya. Kemudian ketiga orang itu menghadap Xiao Yueli satu demi satu. Sosok kokoh itu tiba lebih dulu. Dia mengangkat tinju besarnya dan menghantamkannya ke arah Xiao Yueli. Namun, sebelum tinjunya jatuh, kemudian sesosok tubuh keluar dari samping Xiao Yueli. Tinju yang bersinar dengan cahaya keemasan bertabrakan satu sama lain, dan ternyata itu, Xiaoyan-lah yang mengambil tindakan. Xiaoyan sebelumnya telah melakukan latihan fisik, maka tentu saja, inilah waktunya pertunjukan kekuatan Xiaoyan. Dia mendengus dan berkata, "Tubuhmu mengandung darah dewa asli?" Orang kuat itu sangat sombong, dia memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Tinjunya sempat mengenai Xiaoyan, namun akhirnya kedua tinju itu kembali bertabrakan dengan keras. Senyuman di wajah pria kekar itu bahkan tidak sempat ditarik kembali. Seluruh sosok itu tertembak ke belakang, lalu seluruh lengannya meledak. Sosok itu berubah menjadi garis darah, dan terlihat wajahnya nampak ketakutan. Lalu, Xiaoyan pun menggoyangkan lengannya, kemudian segel bintang 9 bersinar terang di antara alisnya. "Apakah kamu juga dewa yang asli?" Orang kuat itu terhuyung untuk menstabilkan tubuhnya. "Tanda bintang di alismu itu palsu kan?" Xiaoyan pun tertawa kecil. Pria yang terlempar ke belakang tiba-tiba terlihat sangat jelek, karena melihat segel bintang 9 di antara alis Xiaoyan yang benar-benar mengejutkannya. Namun pria itu tidak mundur, ia melakukan tamparan di pergelangan tangan, kemudian Void God Armor yang berbentuk cairan hitam naik ke atas. "Klan dewa asli telah lama dihancurkan, jadi menurutku milikmu juga palsu." Pria itu pun selesai berkata. Kemudian lengan yang diledakkan telah tumbuh kembali, dan armor dewa kekosongan membuat sosoknya bertambah besar lagi, lalu bergegas menuju Xiaoyan. Bagaimanapun, tugasnya adalah menunda. Jadi tidak masalah apakah Xiaoyan bisa dikalahkan. Namun dia juga tidak mengira bahwa Xiaoyan bisa mengalahkannya dalam waktu singkat. Kemudian saat tinjunya menyerang, tinju Xiaoyan juga bersinar dengan cahaya keemasan. Itu terbungkus api dan kilat, lalu itu juga meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Keduanya adalah praktisi fisik, jadi cara bertarungnya sepertinya terlalu sederhana. Namun faktanya, itulah cara mereka bertarung. Kemudian, ledakan pun tak terhindarkan, karena kali ini tabrakannya lebih dahsyat. Namun hal itu tidak diragukan lagi, bahkan jika orang kuat memakai baju besi dewa virtual, angka tersebut masih bisa dipantulkan ke belakang. Akhirnya seluruh lengannya pun meledak lagi, pada saat yang sama. Xiaoyan pun menginjak guntur, nampak dia tidak memberinya kesempatan untuk pulih kembali. Dan dia pun muncul di hadapannya dalam sekejap mata, tinju emas menyerang lagi tanpa syarat. Pada saat yang sama, Xiao Yueli juga seperti hantu, dia bergegas menuju dua orang yang menyerangnya dari jarak jauh dengan sangat cepat. Jiwa lugu di samping Xiao Yueli dan pasukan tulang itu, semua bergegas menuju mereka. Sabit kematian Xiao Yueli digunakan dengan cara yang paling brutal.
Lalu cahaya hitam yang dihasilkan oleh potongan tersebut cukup untuk membuat kedua orang ini meminum satu teko. Terlihat kini 3 orang yang memimpin, dengan waktu seperti menyalakan setengah batang dupa, maka mereka sudah lama lagi tidak akan bertahan lama. Mereka pun hanya mundur selangkah demi selangkah, dan terlihat pria yang bertarung melawan Xiaoyan. Tubuhnya semakin rusak dan hampir kehilangan efektivitas tempur.